Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan seterusnya. Panjang sekarang gayanya kan panjang, singkat. Jadi mungkin Pak Wira saya tidak perlu memperkenalkan diri karena mohon maaf beliau-beliau ini wajahnya nggak asing bagi saya. Iya. Saya kalau kemana-mana mampirnya ke sanggar-sanggar beliau. Nggih. Begini, saya bukan seniman. Sekali lagi, saya tidak ngerti seni. Tapi aneh kemana-mana saya dimintai pendapat. Bahkan mohon maaf, workshop sekalipun saya sudah sering diundang ngomong seni. Saya ngomong, usingan bener ya, campur ya. Sampai ngomong gini, iki dong urung Banyuwangi kualat kulon itu ya. Diundang ke STKW, suruh ngomentari gerak. Sampai kemarin dijak nunggui ada uji pembawaan. Gimana Pak Budi? Saya tanya, nari gandrung jelas. Apa? Itu gandrung di Pak. Duh, gandrung Banyuwangi duduk, gandrung Ponorogo. Kaget. Sampai Kaprodi ini kota jurusan bahas. Apa? Gandrung Banyuwangi ku endel Pak. Saman gak percaya golek arek TK dan darono gandrung ngomong joget. Mesti gregetan kudu nabok. Ya, totalitasnya itu ada kalau penari Banyuwangi. Itu sampai segitu, ini pengalaman ya. Satu. Kemudian ketertarikan saya untuk menulis ini sebetulnya ini apa ya? Semua garis lah. Saya ini bapak saya Jember, ada darah Madura. Ya, ibu saya Osing asli. Kenapa saya pakai nama Budi Osing? Wedi yang diakoni ambil wong Banyuwangi. Satu. Nggih. Gak kayak udeng Pak Sukong kok. Yang kedua Bu, saya sudah hidup di Jakarta, hidup di Bandung. Mohon maaf sudah kemana-mana metropolitan. Saya pulang ke Banyuwangi itu nangis mergo krungu lagune Pak Andang dalu-dalu. Dalu-dalu, bek celeng banyak ndredeg saya nangis serius. Celeng metu, mohon maaf. Jadi saya pulang dilalah ditemokno jodoh. Niki saya itu niki ditemokaken jodoh nggih. Oleh putune gandrung. Serius. Sampeyan tahu mireng arane Gandrung Aripah, legendaris, salah satu gandrung legendaris di Kemangir. Mbah wong wadon nggih, Pak. Adine Pak Samsul ngamuk, "Ira kudu gawe buku bla bla bla." Mulai itu saya tertarik, jujur nggak ada yang bayar, Pak. Bahkan buku saya lebih banyak saya temblong daripada saya dibeli orang, serius. Tapi totalitas saya ke gandrung. Saya sudah mohon maaf sampai emosional, sampai kemarin juga sempat ngobrol di Jogja sampai teman-teman kagum. Saya bilang, Pak bagaimana gandrung? Gandrung itu sejarahnya panjang. Gandrung itu enggak sekenian biasa. Yang sampean kenal sekarang ini, Gandrung Sewu, itu adalah bentuk konservasi yang berhasil yang sudah dirintis oleh Pak Anas. Serius? Ya. Pernah dengar ceritanya? Gandrung itu dalam tulisan saya sebelumnya saya umpamakan seperti tumbuhan yang hidup di atas batu. Mati enggan, hidup enggan, mati tak mau. Kenapa? Masyarakat yang memperkucilkan, Pak. Maka terkenal gandrung itu marginal, hidupnya di pinggiran. Karena apa? Image-nya negatif. Ono gandrung, ono mabuk-mabukan. Tegas no kan Pak Uji. Loh iya bener ini. Ya, guru maning Amit ya. Amit, kita ngomong dewasa Pak ya. Gandrung terkenal, umpama sepeda miring-miring itu gimana lakukan Pak? Ya, intinya kang elek merono. Sampai ada statement begini. Saya suka karena saya penulis, tak pancing emosinya. Sampai begini, pokok nyebut aran gandrung wis padha tiketin rokok. Sampai Amit ya, karena saya bukan orang Banyuwangi asli, hun wanek-wanek akan guyon. Berarti gandrung rokok Pak, iya. Sampai takon Pak, endane wong angis bathuke cemeng iku sembayange diterima mbek Gusti Allah. Diam. Serius. Loh, itu kok ngomong gitu? Loh, enggak saya tanya juga, sampean berani ngeklaim gandrung mlebu neraka, berarti sampean berani jamin yang bathuke sembayang cemengku. Enggak ada yang berani jawab sampai hari ini. Bahkan saya dengar ada cerita di Al-Qur'an, ini ya mohon maaf semua tahu ya. Ada seorang pelacur yang dijamin masuk surga. Karena memberi minum anjing yang mau mati. Mereknya sudah pelacur. Iki gandrung beruang mlebu neraka yang bisa ditolong. Nah, dari situ Pak, saya ini emosional. Saya nulis gandrung. Maka ketika ditantang sama almarhum Budianto, CEO-nya Gandrung Sewu, Mas iki gak sampai 2 bulan Mas.
Ini tahun ke-8. Mas Budi iso nggawe buku. Wah, gampang. Aku serius, ya, tak jawab. Saya serius Bang, aku tuwek. Maka jadi buku gandrung saya pertama, judulnya Mercusuar Budaya. Ini buku kedua, Pak Wira. Ini yang revisi, yang ada tambahan tentang sejarahnya. Sewindu Gandrung Sewu, membangun menara budaya. Ini buku kedua. Sampai ditanya, kok cepet Bud? Jadi emosi saya sama gandrung sampai hari ini, sampai teman saya penulis kritis, gak kena dijak ngomong, pokoknya nyukeri pokoknya. Namanya Fatah Yasin itu ya. Gak kena dijak ngomong wis. Kemarin beda buku itu apa bahasanya? Pokoknya kalau Budi ini ya, cinta yang keras kepala terhadap gandrung begitu bunyinya. Karena ya jujur, rasanya kok gak ikhlas sih gandrung itu di Pulau Soro. Sederhana, sampai lek gak ono gandrung gak mungkin hari ini kita bangga tentang Banyuwangi. Betul. Makanya kemarin, ini ada saksinya. Menjelang Gandrung Sewu 2002, saya yang emosi sama beliau. Ada orangnya saya ngomong ya, Pak lek enggak tak gawe rame. Apa akeh gandrung sing gak iso mangan. Undangan Pak, aja dikek dhuwit, ki ono penghargaan beliau ada. Telepon cerita beliau, wah pokok perlu tak dolno omah dikasih kan. Nangis gandrung-gandrung itu, jangan dikasih duit, kasih penghargaan. Sudah disimpan Pak, kayak itu kitab sucinya. Coba tanya pada mereka, siapa Bupati Banyuwangi? Kapan bengian Pak Paat? Saiki Pak Samsul, hingono maning sampai sekarang tidak dikenal. Itu seniman. Nah, maka biar seperti itu akhirnya kan dikasih. Anak sing nangis ke saya, ya Allah, derdek saya Pak. Nah, ini sekarang ayo bapak-bapak ini adalah apa ya? Benang merah, penyambung lidah, benang merah yang harus menegakkan, memperkuat akar-akar budaya ini. Beliau-beliau ini, kenapa saya ngotot begini? Ya, satu dulu gandrung marginal sampai seperti itu ya. Kemudian sekarang berbalik sekian ribu derajat. Sudah saya tulis. Pentas Gandrung Sewu itu menjadi mimpinya para penari di Banyuwangi. Ya, saya tulis. Dan buku ini sudah berapa tahun ya? Bahkan ada tatanya. Ada yang sampai 3 kali, 4 kali, bahkan ada 6 kali. Karena kesel-kesel Pak, yang bisa ya Pak, emosi kalau gandrung. Ya, pasti ada emosional. Intinya, mereka belum merasa afdol sebagai penari kalau belum pernah terpilih sebagai Gandrung Sewu. Makanya, serius ini, nyata ya Bu ya. Saya dijak Pak Suko nyeleksi, wong muncar, ya ngomongnya lah mau muncar. Piro bondone Gandrung Sewu, tak bondoni sementing anakku katut. Ada saksi loh Pak, saya ngomong. Ada fotonya bagaimana mereka kepilih emosional sampai nangis jerit-jerit. Saya lupa cerita-cerita anaknya sopon nangis. Serius, itu emosionalnya begitu dalam. Ya. Dari situ saya ngomong refleks saya nulis Gandrung Sewu. Tapi bukan saya kepingin bagaimana proses penulisan, bapak-bapak ini banyak yang guru kok. Cuman saya ingin memperdalam. Jenengan ini benang merah pengikat yang harus justru memperkuat itu. Sama jelaskan. Ya. Saya apa yang statement saya itu selalu tak merupakan jadi buku Pak, sehingga kalau memang dikoreksi biar dikoreksi orang. Alhamdulillah sudah hampir 15 buku nggak ada yang koreksi. Begini, ada yang nanya, iya ya Pak, Gandrung Sewu, gandrung dan penari gandrung beda ya. Kalau saya ceritakan gandrung ini gandrung terop, gandrung yang diundang ke rumah orang-orang itu ya, itu mesti ada minuman keras. Itu yang buat mereka terpinggirkan. Saya dulu nanya sama mbah saya, almarhum Mbah Arifah itu, Mbah, apa sih Mbah kok gandrung mesti amben-ambenane? Lek, sakit bengi gede iku lek. Tapi masa tinggal mabuk. Dan ternyata berapa gandrung saya tak datangi, jadi bukunya Isun Gandrung. Mereka ketika menghadapi para pemaji yang mabuk, nangis hatine Pak. Ya Allah, golek sego sak upo. Ya. Kok gandrung ini sampai salah? No, masyarakat ini tidak bisa jaga. Menurut Mbak Ripah terus apa lagi? Mbak Temu juga cerita. Dulu itu, iki mage hutan lebat gong lewang-lewong cuacanya mage ekstrim. Mereka memang dikasih minum. Bahkan gandrungnya kadang juga gak kuat juga minum. Karena apa? Supaya ngangetkan badan, supaya bertahan semalam suntuk.
Tapi kemudian itu terbiasa dan dimanfaatkan oleh pasar. Coba gak percaya Pak Suko lek arep duwe gawe mantukno apa, kemudian kurung nangkep gandrung. Mesti agene bir teko. Pak nanti saya ngedrop Pak sampai dapat sekian, nggih gak? Pertanyaannya gandrunge ngerti apa? Betul. Sing disalahno gandrung, nggih. Kasihan kan? Nah, saya berharap image itu bapak-bapak ini supaya anak-anak kita itu ndak apa ya, nggak ada gap. Nggih. Gandrung jadi kebanggaan. Bahkan saya kemarin saya agak emosi ngomong, kalau nggak ada Mak Lili, nggak ada Mak Temu, nggak ada Muda Iya, apa kira-kira hari ini kita bisa membanggakan Gandrung Sewu? Hah? Itu. Makanya saya titip sama Pak sama beliau Pak Suko. Pak, penghargaan Pak. Celukane seneng wong-wong iku, Pak. Nggih. Jangan nggak percaya, siapa di sini yang nggak bisa nangis? Takjak sama saya. Iya, tak celok siji gandrung tuwek kon gending lek gak nangis sidonono aku. Di rumahnya Mbah Lis Kladenan. Ya beger-beger iki saya ini paling sulit nangis ya. Begitu nyanyi kok ngeluh ya, Bu. Ya Allah, makin kuat sampai tak rangkul sama makin kuat padahal dia sudah nggak ngelihat apa-apa. Begitu hebatnya seniman seperti itu. Ya, nah artinya dengan jenengan berkiprah di Gandrung Sewu, saya nggak ngomong manajemen ya, bukan kemenangan saya. Dengan sampean ikhlas ngedekno Gandrung Sewu ini sudah menjadi ikon pariwisata. Ya, harus diakui. Bukan BC, boleh saya ngomong, bukan BC ya. Artinya ini menjadi ajang. Ayo sekalian meluruskan sejarah. Sejarah itu bengkok-bengkok. Nggih Pak nggih. Ono apa? Buru atam sak jus ben ngelono gandrung maksiat. Sorry, ono kang ngaji no kene. Enggak, kita ngomong duel ya. Buru atam sak jus saya ngelono gandrung maksiat. Sering saya ngomong. Ya. Kasihan. Apa pikir gandrung gak sing sembayang? Mario sembayang. Di Kemiren itu saya sampai malu dengan hidup saya. Wis tau umroh nih kok. Alhamdulillah sing penduk iki karek ngenteni panggilan apa? Panggilan haji. Subhanallah, mereka mau naik haji. Gandrung makin main. Sorry ya, ini gambaran. Ayolah. Ayo kita memandang manusia, seni. Karena seni itu, ya seni tergantung kita mau diwarnai apa. Jangan pelakunya. Nanti kok mau untuk genjot, tetepin jadi guru. Kan tukang kendang tetap macul. Enggak roh. Amit ini ada cerita buruk ya. Kenapa? Ini bagian dari setting untuk mengadu domba. Saya pernah begitu pulang dari Jakarta, berkelana lah wis mulih, ketemu guru ngaji. Kula sapa, assalamualaikum Haji, temu ndai. Iki lek arepe koleman. Dadi nyaut kowe enak Haji mitir gandrung, nggih ngono. Oh, subhanallah, astagfirullah pulang. Loh, salah apa saya ngomong? Itu awalnya karena penasaran saya datang rumahnya. Nah, Bu apa Haji? Untung le ireng ngetaken le. Sepokok sembarang kang ana kendange ku babone maksiat. Kalau ngeten, segala sesuatu yang ada kendangnya itu babon maksiat. Lah saya refleks biasa hidup di metropolitan pakai nalar. Bek kendang sakmono babone maksiat, mandane rajane kendang. Parah niku beduk nang masjid. Raini ro aja kurang nyanyi to. Saya ngomong emosional. Pak beduk ambil kendang bahane padha. Padha mbi api, riko nggih paran. Untuk siar nyampe ke orang-orang, dienggo selingkuh ngate ngajari. Betul. HP-nya yang kita banting. Sorry, sama dengan kendang. Wah, akhirnya gak terima, rame, saya pokoknya dikucilkan, diseletin baru pulang. Sampai yang bisa mengkelirkan Koramil Gelagah diundang. Tak jelaskan, sama seperti HP. Saya ngomong, sampean wong Islam, sithik-sithik ziarah nang Wali Songo. Sampean terus Sunan Kalijaga, gak terima kendang, lengkap sak gonge ya. Loh, iya kan? Saya bilang gini, kan komplit. Bahkan lebih parah lagi kalau saya mau ngeritik. Bagaimana syahadat, bagaimana ayat-ayat itu tidak dikasihkan langsung, tapi disetir melalui gendeng-gendeng. Betul. Karena apa? Beliau nggak kepengen rubah kultur, beliau masuk melalui kultur.
Ya gediki iki Pak, kadung maca dalil separuh. Kadung diwaca separuh dalil kan salah ya. Kudu diwaca genep. Makanya mohon maaf kalau ditanya, Mas Budi ya Kang demen banyak. Iya mula, enggak ngurus saya. Tapi saya apa yang penjerit dari badan saya tak keluarkan biar enggak unek-unek. Tapi jadi buku. Saya setiap nulis buku banyak yang mencibir Pak. Tapi marah yang gremet golek di buku nisun. Serius. Gak apa-apa ikhlas saya. Nah, sama seperti ini karena saya enggak pernah nutupi. Siji. Nomor loro fakta bahwa gandrung ini bisa diterima kelompok agama apa? Ada namanya gandrung lili kalau nggak salah. Gandrung Siti atau lili saya lupa. Lili ya. Gandrung lili itu setiap tahun diundang main di miladnya pondok pesantren di Jawa Tengah di Sragen. Saya tanya. Saya tanya gini, Mak main nong pesantren kan dileng sopo. Le kiai ini gentenan juget ya. Masih sehat walafiat beliau. Sehat baru dari sana. Saya ndak percaya. Kira-kira panjake Kang Milu sapa? Saya cari. Ditulungi Pak Naryo. Ih Kanjeng. Nggih, kula kan dijak pesantren. Ka maju, bek gentenan santri antri. Cuman nang kono golek ngombe. Nah, nggih. Cuman wae ngomong, "Dung nang kono golek ngombe." Itu yang harus kita telaah. Makanya saya ingat omongannya almarhum Samsul Hadi. Saya salah satu yang begitu respect sama sikapnya Samsul Hadi terhadap seni budaya. Beliau ngomong apa? Kalau carane botol-botol bir nang dhuwur meja iku digenti cengkire kopi. Kalau carane nyawer aja dilebokake nang kene. Kudu nganggo talam. Cita-cita beliau belum kesampaian, beliau sudah enggak ada. Itu tentang gandrung, Pak. Karena saya bilang, bisa dirubah, Pak. Bisa. Kenapa enggak? Justru itu ya beban kita sekarang itu Pak, bagaimana menjauhkan itu. Bisa. Nyatane gandrung siapa? Lili gandrung ini. Bisa kok main di pesantren tanpa ini. Cuman memang resikonya memang ada yang ngomong ya seperti dilematik gitu. Ya bisa lah yang kadang minum tapi ngono kan teko aku. Itu aja. Terus gimana jalan keluarnya? Ya genti diundang nang kampus gandrung. Selesai kan? Betul dengan ngundang diundang di kampus, dijak diskusi, dijak nari, sekali waktu ngajari arek nari. Betul Pak? Nari. Gitu ya? Itu. Jadi saya begitu nulis buku ini, tak pelajari sejarahnya, apa yang disampaikan Haji Fauzi itu sudah hampir 100% betul. Cuman nambahi ya, bahwa gandrung Marsan itu bukan gandrung pertama juga bukan gandrung terakhir. Gandrung Marsan itu menurut tulisannya Scholte, ya itu gandrung lanang yang paling sohor waktu itu sehingga nggak ada tandingannya. Faktanya ketika buku saya tentang gandrung muncul, banyak yang nawari saya untuk ketemu dengan orang katanya pernah jadi gandrung lanang. Intinya gandrung lanang itu nggak serta merta hilang setelah gandrung Marsan, ada tapi sudah mulai hilang. Menurut pengamatannya penulis NU Ayung Notonegoro itu proses itu bersamaan dengan masuknya Islam, masuknya tekanan-tekanan Islam yang tidak memperbolehkan orang perempuan macak lanang dan sebagainya. Pelan-pelan gandrung itu menghilang dan Mbah ini mulai bercokol semakin kuat. Itu sejarahnya menurut diskusi kita begitu. Ya, itu satu. Bu Siti, itu ya, itu sejarah gandrung. Kemudian yang sampai sekarang saya kalau nggak ada referensi sebagai wartawan saya akan selalu ada referensi, ada sumber. Yang belum pernah saya temukan referensinya termasuk sumbernya yang nggak berani ngomong. Ya, gandrung itu lahirnya kapan, awalnya kapan, terus bagaimana diarani gandrung. Tidak ada yang jelas, tapi saya berani berspekulasi. Ya, saya berspekulasi begini. Menurut Mas Budi gimana? Ini spekulasi ya menurut saya gitu. Saya ngomong gandrung itu mungkin saya dekatkan dengan istilahnya seblang. Ono kaitan nih, ono. Ya, karena dalam sebuah tontonan gandrung terop, pada babak paling akhir penutup ada namanya bagian seblang subuh atau seblang-seblangan. Ya, cuman mulai tahun 80-an bagian ini hilang dengan sendirinya dengan alasan terlalu banyak tamu pemaju yang ngantri sehingga gak nutut waktunya diputus. Padahal esensinya
proses babak akhir sebelang-sebelangan ini, ya, itu proses yang menurut saya dari sudut pandang saya begitu ngeri, Pak. Karena di situ ada penyesalan yang mendalam, begitu ada ingatan-ingatan yang terlempar ke masa lalu. Ada tulisannya Pak Fatur Rahman, tak baca. Ketika Gandrung sudah sampai pada sebelang-sebelangan, itu iringan gendingnya melankolis, menyayat, tariannya juga pelan, kayak orang nyapu gini, nggak membersihkan diri. Nah, sementara penonton menangis, kenapa? Langsung teringat sama para nenek moyang yang perang di Bayu. Itu dihilangkan, itu yang saya sayangkan. Nah, maka saya berspekulasi, berarti di Sian Pak, ya bisa jadi di Sian Seblang. Karena tarian itu didownload keluar, ditarikan untuk ngamen. Targetnya kan ngamen ini untuk konsolidasi di lapangan. Ya. Jadi apa iku ya nggak ngerti. Kedua, kenapa disebut Gandrung? Saya pernah saksinya juga Antariksawan Yusuf di Olehsari itu, Ulian, kalau mau ganti penari, ganti apapun, itu mesti ada warga yang kesurupan. Dia yang kesurupan, ya. Satu saat ada cerita Pak Samsul itu peduli sama Seblang itu, mau dipindah di pinggir, tempatnya dipindah, ngotot, dia bolak-balik kesurupan, akhirnya saya ditelepon. Mereka nyebut penari Seblang yang akan nari itu bukan penari. Kadung gediku anak kesini oleh jadi Gandrung. Oh, disebut Gandrung. Betul ini. Jangan-jangan ini kaitannya, tapi ini masih spekulasi saya. Kadung pokoknya itu aja jadi Gandrung dan sebagainya. Akhirnya komunikasi dengan lurahnya, deal selamatan jam 1 malam itu selamatan, akhirnya boleh. Nah, yang menarik, yang diungkapkan anak kesini oleh jadi Gandrung, yang ternyata nggak boleh jadi penari itu. Sebutannya Gandrung juga. Paham ya? Jadi kalau menarik ke sana, ya mbuh sing di mana duluan ayam dan telur gitu ya. Yang jelas spekulasinya seperti itu. Dan karena literatur yang ada hanya menceritakan baik Skolte maupun Leker-Kerker bahwa Gandrung ini dulu adalah alat konsolidasi di lapangan untuk ngamen. Ada nyebut telik sandi dan sebagainya. Artinya seni ini dipaksa lahir untuk alat. Gitu loh. Satu. Kedua, melacak Mbah Semi itu pun ketika jadi Gandrung itu nggak langsung jadi Gandrung, jadi Seblang. Dia belajarnya nari Seblang dulu, gending-gending Seblang yang dipakai. Setelah itu baru menirukan tariannya yang ditarikan oleh Pak Marsan, barulah jadi Gandrung dia. Ya, Seblang duluan malah. Nah, Seblang itu apa? Kalau menurut saya Seblang itu ya ritual. Ada mohon maaf sekali lagi, saya sering bikin istilah dan sering menyimpulkan, saya pikir kalau buku saya beredar, kalau ada yang lebih afdol kan bisa dikoreksi buku saya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang nggak ada yang berani. Nah, menurut saya Seblang itu ritual. Ada ritual pengobatan, ada ritual alam. Kalau di Olehsari itu ritual alam, kalau di Bakungan ritual pengobatan. Karena pernah ada yang cerita, salah satunya Semi tadi itu, anaknya nggak sakit-sakit, Mak Mida itu sumpah, hiro kadung ngaron dadekan Seblang. Ya, ternyata ada dulu. Supaya anak sembuh dinadari, hiro kadung ngaron tagapaken Seblang. Mengarah ke sana berarti ritual yang di Bakungan itu ritual pengobatan. Saya kira itu ya, satu. Kemudian balik lagi ke Gandrung. Saya mohon maaf Pak, tadi ditanya kepala 6. Jadi sampai saya ngomong pernah ketemu dengan Pak Mitro, ya maksudnya dari nggak percaya. Ya, saya ini nulis, hobi saya cuma nulis. Wis nari nggak bisa. Saya tanya langsung kok, bukan referensi. Sampai Amit, sampeyan katanya sakit kan jelasakan, apa Gandrung mesti kaos sikil putih. Ayo siapa jawab? Guyonan akeh. Apa sikile rancagen. Dhuwur ayu sikile rancagen nggone kaos putih. Sampai guyonan. Dan insya Allah itu saya angkat dalam buku saya yang sekarang sedang proses. Banyak pendapat ya, monggo lah pendapat. Sampai seperti itu saya pernah tanyakan sama Pak Mitro. Ya beliau dengan alasannya sendiri. Karena diundang ke pendopo supaya sopan, bla 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 bla. Monggo, itu pandangan. Tapi ada lagi almarhum Mak Pon cerita. Mak Pon cerita, dia menghormati bumi. Bumi inilah ibu. Karena yang dulu nggak ada di pentas, langsung ke bumi.
Jadi menghormati itulah dia pakai kaos kaki. Ya pertanyaan nakal saya, ini putih kaosnya. Kaos cempeng apa mainin kari ganti-ganti. Bahkan saya jengkelnya ya, Gandrung paling sombong, marak dinggo dibuang. Paling nganter diumbah sekali dua kali hingga yang dinggo maning ya Bu. Hebat kan? Hebat. Wis didek-didek barang kotor kaos putih maning. Saya aja pakai rada gelap, keneng kotoran sithik, nyanyi wong wadon. Milu umbah-umbah kok. Iki kaos sikil putih. Luar biasa kan itu. Itu hanya di Gandrung. Yang belum terungkap. Makanya saya nantang monggo ibu-ibu diskusi. Kita ungkap sampai tuntas. Gandrung ini misteri, Bu. Gandrung ini emosi. Sampean nggak percaya Gandrung ini emosi? Sudah ada yang punya buku ini kan? Salah dewe gak golek. Yeah. Ya. Saya bilang Gandrung ini saya selalu diskusi begini. Saya diundang komunitas pesantren, yang undang santri, sampai saya tersinggung. Wah, aku sembahyangnya bolong-bolong diundang santri, kurang ajar gitu. Ternyata apa? Enggak Pak Budi, kita ngomong tentang diskusi kebangsaan. Cerita kendang, cerita Gandrung saya. Saya ngomong sama ratusan santri. Krungono Gandrung delok. Kalau kamu suka, nggak suka, gak usah kain cangkem nomahmu ae. Loh, serius ini saya ngomong. Kecuali Gandrung itu dipaksa main nang jero masjidmu, saya ikut daftar bunuh dia. Wong Gandrung ono lapangan nih kon ngomong haram-haram. Wah, emosi Pak semuanya Pak. Loh, serius kan iya? Saya bilang Gandrung sensitif. Masih inget tahun 2018 ketika ada organisasi keagamaan kemudian mikir nolak. Ya, internal di sini ya. Pernah kan dengar FPI tolak Gandrung Sewu? Begitu ada di Facebooknya, saya datang, saya nggak terima, nantang. Wani kau nulis mani, meledak. Ini ada, sampai posternya tadi tak tunjukkan Haji Fauji. Begitu ramainya sampai ke pusat, sampai saya Amit, gak sekali aparat yang datang saya dari pusat. Sampai orang Mandar gak terima, gawe baliho sak geden-geden, ngancam. Kadung Gandrung riko tondong, teko papan perujukane, urip riko handati totoane. Saya ngamuk wong Mandar. Aneh kan? Saya tanya ke tokohnya, Ji, kok macam-macam ambil Gandrung, baris hari-hari Mas golek FPI ya. Emosionalnya luar biasa. Apa ya Mas kok Gandrung ini? Karena Gandrung ini rohnya orang Banyuwangi. Jangan dipandang dengan sudut pandang lain lah. Ini Gandrung ini kan bagian dari Hablum Minanas, Ji. Betul? Wow, dalil bisa. Lah iya kan? Bagian komunikasi sosial. Begitu rame tontonan Gandrung, konsolidasi, ketemu silaturahmi. Ayo dilihat dari sisi itu. Paham ya? Sampai saking loro atine ada Gandrung yang nangis saya wawancarai. Kok dilalas setiap saya wawancara itu mesti saya selalu bawa saksi gitu loh, Bu. Saya kemarin nulis buku Isun Gandrung itu saya datangi. Saya tanya, mbok rek dadi Gandrung hindilokan wong. Beuh, perih lek ati lek. Perih lek. Klende jene. Salam ya nang wong-wong ngomong ya. Apa Gandrung tok kan elek-elek. Padahal penyanyi dangdut itu kemudian tau gencet itu digawa motor lek. Serius. Apa kok Gandrung tok kan elek-elek lek. Loh, kok jempol? Berarti Gandrungku selebriti. Oh iya bener weh. Sampai tak guyon untuk nahan emosinya. Satu. Kedua yang paling saya ndak bisa mari ngerepen lek dibuka tas lek PC sak tas isin kau ninggalaken wong lanang isin lek kon pegatan lek. Ya Allah, miane wis. Iku kang lanang nangis nang samping. Itu yang mahal bagi saya nulis, Pak. Bukan duitnya, Pak. Bukan duitnya. Disitulah saya suka seni. Apalagi yang namanya Gandrung. Gak dibayar pokok Gandrung. Cerita saya. Ya, karena apa? Saya bilang, makanya Fatah bilang budiku cinta yang keras kepala. Apa? Luar biasa, emosi. Ya saya sampai mau muncar. Piro suwene tetep nampak suko. Piro biaya ning gawe Gandrung. Ya percaya kalau orang muncar. Sebegitunya emosinya. Keterima arek jerit-jerit, gak keterima ya nangis. Ya Allah, joget tok dadi rebutan. Pak Suko sing gara-gara iki. Makanya, Mas melok seleksi gak wis apa emosional di sini, Pak. Saya cukup sekali. Cukup sekali menyaksikan. Dan enggak ono arek sing kapok nari Gandrung tawarono.
Gak ono sing kapok pengen roh aku. Apa sih no? Kebanggaan luar biasa Pak. Lho padahal kono tengah kan. Iya ya Pak. Apa ya pokok naris krungu tabuhan lupa diri dia. Dia hanya merasa dengan cara ini saya ikut melestarikan budaya. Hebat. Ya kan? Hing kaya wong-wong wah kencangkem ngono gerake. Sing teles. Jadi itulah kenapa saya bilang Gandrung Sewu ini adalah bentuk konservasi budaya yang paling berhasil. Ya. Dari seni budaya yang termarginalkan seperti itu, kemudian didownload oleh Pak Sumitro Hadi, ditarik keluar karena waktu itu ketika Gandrung sudah benar-benar kejepit terpuruk, Pak Mitro itu punya gagasan, ini harus diselamatkan kesenian ini. Kemudian ditarik keluar bentuk gerak-gerakannya, lahirlah namanya tari jejer gandrung. Ya, tari jejer gandrung itu bahkan sudah diurus hakinya. Beliau sudah ngantongi haki. Nah, itulah bibit kawite Gandrung Sewu. Dan waktu itu menurut Pak Mitro itu pun atas perintah Bupati waktu itu Pak Joko Supaat Slamet supaya diajarkan di sanggar-sanggar dan di sekolah-sekolah sebagai tari pergaulan. Itu bibit kawite. Kok bisa? Karena sebelum Gandrung Sewu tahun 2012 pernah ada gagasan kepingin gawe tarian banyak. Cuman omprok ngono. Omprok nggak sampai 100 waktu itu. Bisa ditanya ke ya. Zamannya Pak Paat sudah pernah terlontar. Terus zamannya Pak 2 kali terlontar. Pak Purnomo Sidik. Terakhir Pak Anas iki, Pak Budi ditantang ya Pak Suko. Wah, jadi wis. Gitu ya. Artinya bibit KWT dari itu. Dan ini dalam rangka menyelamatkan tari gandrung itu. Ya. Ya, meskipun kadang-kadang saya juga mikir dari segi budaya, pariwisata, dari segi pariwisata dan pelestarian tarinya, iya. Tapi ayolah dipikir gandrung asli ini, sekali waktu diundang, itu jangan ngomong, kasihan mereka. Ya, di Rogo Jampi ini ada sudah sepuh hidup sendirian sampai saya tanya, Mak, sedino niklan dini kok Mak? Ya marek subuh kole goreng-goreng saono ele, honidirakan dewek nong ini nangis saya. Sapa negara mana itu? Kalau gak kita yang peduli. Iya bener ini. Bahkan terjadi perbudakan terjadi di dunia seni Banyuwangi. Para nona iku nang gumirih iku. Ganti sapa Lilik ya? Para nona iku. Bukan wawancara, aku ditunggoni sama aparat desa sampai nangis sama desa, roh sama penduduknya sampai nggak terbongkar selama ini. Karena kita menutup mata. Kita membutuhkan mereka ketika dibutuhkan saja, janganlah. Ya, mereka lah yang berjasa menjaga. Nggih. Malah saya bermimpi, kadang tanya, mimpi Mas Budi apa? Ada yayasan Pak, khusus seni budaya. Bagaimana anak-anak seniman itu nggak usah repot kuliah? Bagaimana kalau ada seniman-seniman yang sakit nggak usah sambat, nggak usah ngenteni bantuan, nggak usah diusul no. Kenapa nggak bisa? Bisa dicolong aja, bisa duit di yayasan masa nggak bisa? Loh, sorry, bener iki Bu ya? Bro, iko orang ademan, ayo diangkut cepetan. Itu cara menghargai kan. Yayasan dibikin mandiri, independen, anggarannya di split untuk kepam. Kenapa nggak bisa? Gak usah sambat. Karena saya kenapa emosi begini? Ya Allah, dodol gorengan, nanti goreng pantes sopo. Payu Mak, ya kadang maki akeh lek. Nangis saya wawancara ini. Duit karena 15 gitu bensin lo terpaksa tak kasihkan. Loh, ini realita Bu, saya nulis Bu, bukan ngarang saya. Sampai makanya ya untung Pak Suko sapal sama saya yang gila ini. Ngamuk saya di rumahnya Pak Suko. Tak tantang lega, tak rame no Pak. Kali ini saya ndak ikhlas Pak. Oh, ndelok gandrung. Serius ini ada orangnya. Ya. Cuman jaraknya beda. Kalau Gandrung Sewu mohon maaf, ya kalau boleh saya kritisi ya sudah bagus lah ya. Kalau mulai ada banyak muatan politis, yo mesti ya diakoni ae lah wis. Itu aja di piye carane ojo sampai kebablasan ditahan ya, jiji. Tapi kondisi itu sama kondisi gandrung aslinya jomplang. Sekali waktu bagaimana setiap kali ada tontonan Gandrung Sewu, Gandrung Sewu dihadirkan untuk nonton. Sederhana kan? Sederhana kan ya? Benro, putu nisinkan juget saya kai. Dia merasa dihargai dengan cara itu aja. Pira saya abote nyewa motor sak kecamatan ana wong loro diangkut. Enggak, sorry, enggak perlu.
Dengan cara itu mereka sudah merasa dihargai. Selama ini kan enggak jomplang. Sing satu sisi gandrung sewu. Bahkan tahun ini kelasnya naik mencolot dari lokal menjadi event nasional kan gitu ya. Karisma Iman Nusantara. Wah, gebiarnya kan luar biasa. Silau. Ojo maneng undangan, golek eblek pers saja setengah mati. Sementara yang lain bingung harus mangan, Bu. Ngomong kritis-kritis begini enak terbuka. Ya. Jadi saya berharap ke depan usul saya, ya gandrung-gandrung sepuh itu gendenan setahun iki wis. Pira saya nyilihno kursi roda cerita, "Ma, iki putun-putun riko kan juga." Bangganya setengah mati orang-orang ini. Nggih. Jadi itu tentang Gandrung Sewu, kenapa kok saya nulis begini, gak percaya, gak sampai saulan, gak percaya ngomong. Dan ini alhamdulillah sekarang ini saya sedang menyelesaikan juga buku tentang Gandrung, judulnya Jejak Gandrung. Ya termasuk bongkar kaos kaki putih tadi itu. Terus ternyata di balik kesenian Gandrung itu ternyata juga banyak orang terkenal yang muncul dari pentas Gandrung. Contohnya Paran, ono Pak Awi Badut, ngomong Pak Awi Badut teruh kan ya. Dia tukang gawat alam apa istilahnya? Tukang gedok, Naryok Bongkoran, tukang gedok. Ya. Terus apa? Pak Timbul, biola maut. Betul? Betul. Banyak orang yang terkenal gak Gandrung itu. Ini pentas luar biasa. Pak Wira. Ya mohon maaf, kalau di sini bisa mengadakan kajian itu, hebat. Berarti Anda sudah mendokumentasikan seni budaya Banyuwangi. Banyak ternyata yang ini, yang apa? Banyak orang terkenal dari itu yang sedang saya susun bukunya. Ternyata gak sidik ada pengendangnya khusus ini yang terkenal. Siapa orangnya? Adenan almarhum. Celukannya Adenan Kendang. Artinya orang-orang itu muncul mencower dari sana. Cuman gak ada yang kenal. Maka saya bilang, bapak-bapak ini sampai di sini hari ini, sampai magrong ke tempat nasional, juga karena Gandrung. Ayolah kenal. Leluhur saya siapa? Minimal, oh kadang itu saya juga nggak punya uang, gak usah kayak uang. Si sopo ben, senengnya masalah. Makanya saya bilang, Pak Sukoleh, gak ada duit, gak usah diupai duit Pak. Gak ada piagam, gak ada foto. Masa bupati gak gelem? Gelem bupati, dilus-lus Pak. Serius itu. Burikile salawase urip diundang bupati, ya Allah, najis bupati gede gue. Gak gelem ngundang seniman. Serius saya ngomong, emosional saya. Iya kan? Karena ternyata yang dijual mereka. Duduk mereka orangnya ya. Gandrung, Banyuwangi ya lentut. Kadang-kadang gitu loh saya Pak. Ya karena apa? Melihat kondisi di lapangan. Lah enggak tak terno ayo, bukan saya ngacelak. Jam 11 bengi kudanan di Gambiran tak lakoni kok, Ci. Iya serius. Nah maksudnya, mumpung di sini, Anda juga ikut bertanggung jawab terhadap pelestarian Gandrung sekarang. Ya, siji nomor loro mulai disadarkan sama anak-anak penari. Ben gak buta sejarah, minimal garis besarnya diajarkan. Minimal dikasih tahu sama mereka. Sejarah Gandrung ini lho gak mulai joget. Ono Citon Sebelang Subuh coba digali melalui Pak Suko dan melalui Pak Senawangi kan masih ada buat temu, masih ada mudaiyah ya. Gerakannya Sebelang Subuh, saya enggak ngajarin enggak ya. Bagaimana gerakan Sebelang Subuh itu diabadikan. Konon kabarnya ada seperti orang nyapu gini Pak. Itu harus diabadikan menjadi bentuk tari sendiri. Apa sih kok ono Sebelang Subuh? Dia merasa harus kembali ke jati diri sebagai manusia setelah semalam suntuk berpesta pora bermabuk-mabukan. Satu, kedua mengingat para leluhur dan sebagainya. Artinya kan nggak sesederhana yang kita lihat. Podo mbek Seblang itu. Sama lah ndolek Seblang males ya dikit-dikit tok wong yang ya. Tapi sampean roh jerone ada apa? Sampean tahu ada apa di balik Seblang? Gak ono kepengin juga dibentuk. Mari selesai. Dan alhamdulillah buku saya sudah mulai mengalir itu. Judulnya Silaturahmi Antar Dimensi. Ternyata ada pertukaran. Ketika tubuhnya si Seblang ini dipinjam untuk dimasuki itu, untuk berinteraksi dengan manusia, kesadarannya masuk ke alam itu Pak. Mereka berkeliling, bersilaturahmi dengan tokoh nama 44 tokoh. Wah keren. Belum jadi.
Nah, maka ketika kita nonton sebelah, ya gediku iku nggak ada yang menarik. Untuk ngetes itu saya ngajak anak indigo. Ngajak anak indigo. Takut anaknya. Tak rangkul. Pak karya akeh pak ngerempet-ngerempet. Rokok entek brek nang kene, Cik. Apa? Nggih, Pak, wae sing nonton. Jadi setiap kali Sebelang oleh Sari diselenggarakan ribuan makhluk halus yang nongkrong di situ. Ikut hadir upacara. Maka judulnya tak klaim silaturahmi antar dimensi. Abang gini Pak Wira supaya nulis. Jadi itu yang saya tahu tentang gandrung, bahwa gandrung ini sempat dikucilkan seperti yang saya peribahasa yang tak pakai, apa hidup enggan mati tak mau. Tapi anehnya gandrung yo gak mati. Kalau kesenian lain dikucilkan langsung bablas, gak urip maneh. Ya. Sampeyan kalau mau baca buku ini saking kakeknya tak wacono. Sampai Pak Hasnan almarhum iku emosional ngetokno dalil, Pak. Loh, ngetokno dalil Pak Hasnan niku. Ngetokno dalil dia bersenian, menyalahkan orang-orangnya. Ojo ngomong tok gitu. Wah, asik ya. Saya enggak hafal. Ini ada tak buka tadi tak cari ada. Artinya polemiknya luar biasa. Dan supaya anak-anak itu enggak sekedar iso nari, supaya bisa menjiwai, supaya dalam mereka ya sedikit waktu diajarkan. Maka saya bilang supaya seperti itu, nanti Mas Budi, ya sekali waktulah. Makanya bagi saya, ketika Anda punya skill, Anda punya kemampuan, Anda sudah merasa sudah bisa mandiri, tapi jangan eksklusif. Eksklusif itu contohnya apa? Contohnya ya gak iso narik yang lain. Ya, kampus rundingan wong kampus tok ya keliru. Sekali waktu tukang becak dijak ngomong. Mungkin ada idenya yang berhasil. Ya, sewaktu otodidak dijak. Itu enggak eksklusif. Pernah saya ngomong begini, ngeritik begini sama produsen kaos, sama Republik Osing. Kon produsen kaos ngobrolnya mbek kanca-kanca produsen kaos. Ya ngumplekno kono, Pram. Iku eksklusif ini. Supaya enggak eksklusif, ya kerja sama. Diundang Leon fotografer kayak model, ya wes coba tuh golekno model tak foto ngaku kaosnya dia, sekarang walan. Itu kan enggak eksklusif. Ya, sama. Sampai kadang-kadang begini, Mas, marek ngisi nang STKW, iya. Loh kok iso? Saya ngeritik, aja eksklusif. Gudangnya teori, praktek nang jopo. Gambarannya kan gitu, Pak. Ya, kampus ini pabriknya teori. Ketika dikawinkan hati, Pak. Ya, maka saya bilang, saya bukan seni, tapi saya bisa ngeritik. Sampai ono ujian nari gandrung, tak warai gandrung, dudu gandrung banyak, apa gandrung Ponorogo, kaget. Ditunda semalam, dibahas. Ya, saya ngomong sampai, dia kan, iya, nah ya kan saya nggak mati. Gitu loh. Nah contohnya seperti itu. Sampai kadang kesel ngomong gandrung, Pak. Sampai kepengen, kapan? Enggak, saking mimpi saya terakhir, kapan ya sapa gelem ngajari sen maju gandrungnya mumpung mage urip gitu. Nggih, saya kira itu Pak Wira, mohon maaf agak ngelantur. Terima kasih, kalau masih butuh-butuh dongeng tentang gandrung, saya siap 24 jam, dan ini masih 2 buku lagi tentang gandrung. Saya punya kepentingan nulis, karena sekedar kabar saja, gandrung insya Allah sudah ada yang memulai, bakal jadi layar lebar. Dan tim penyusun skenarionya sudah 2 kali ke rumah, sudah mulai gali-gali, sudah mulai cerita-cerita. Ya, wis kata cerita dhisik ben. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Pak Budi. Gimana? Saya sedikit menambahkan saja. Iya, apa yang disampaikan Mas Budi tadi sudah ada. Tadi saya ngomong sama Bu Anti sama Pak Egi, itu Bu yang maestro gandrung. Tadi Mas Budi juga berkeinginan yang sama dengan penjenengan. Dan tadi Mas Budi, kami dengan Bu Anti dan Pak Egi mengunjungi gandrung yang jenengan ceritakan, diundang di pondok pesantren, namanya Mbok Siti tadi. Iya, beliaunya nggak mau diajak pulang sih sebenarnya tuh. Berdua tuh nggak mau pulang, wes Pak Suko nggak pengen pulang. Saya suruh jadwal ulang aja nanti ke sini, seperti sampai Mang Budi nanti ada dialog apa maestro gandrung, dan kita berupaya nanti tahun depan kita coba itu nanti. Ya kita upayakan, kita realisasikan. Biar gandrung senior itu, saya pernah kan lihat tayangan di TV Bali itu, penari-penari senior mereka masih menari. Nah ini nanti kan, tadi Bu Anti tanya Pak Suko tinggal berapa ya yang seperti Mbok Siti ini. Mas Budi lah yang tahu, nanti Mas Budi bisa ke Bu Anti memberikan data,
Ini Bu ini kan kalau walaupun kami ini pernah hari Mas Budi ini lebih jeli. Karena Mas Budi seperti maling, kemana-mana dia tahu Bu ini. Jadi jalan sempit pun dia tahu ini, makanya hujan-hujan tembus saja ini. Ya, jadi teman-teman sekalian tadi sampaikan Mas Budi itu kita upayakan nanti ya. Jadi mudah-mudahan kita doa bersama, mudah-mudahan tahun depan bisa terlaksana tentang maestro gandrung yang diharapkan Mas Budi. Memang betul ketika kami Mas Budi, ya betul, Mas aku jauh tolong sampai leno rezeki. Mesti gitu ke saya itu selalu ini Mas Budi ini. Saya datanya kan Mas Budi, jaluk tolong Mas leno rezeki nih. Iki data. Saya keliling dengan Cak Wan. Pasti saya dengan Cak Wan. Ayo Wan kelilingin. Udah saya foto, dia mintanya, kalau wes aku kirim mau foto, saya kirim fotonya. Jadi kalau saya memberi apa, saya kirim, harus laporan pada Mas Budi. Jadi foto gandrung siapa aja saya kirim, saya foto sama Mas Budi ini, sehingga saya sama Bu Anti tadi bilang banyak gandrung-gandrung yang luput dari perhatian pemerintah. Nah, siapa yang harus bantu? Ya kita. Penjenengan semua termasuk saya sudah makan banyak dari gandrung. Saya bisa umrah juga karena gandrung. Maka saya tidak menutup mata ketika ada gandrung yang disampaikan Mas Budi, mah jaluk tulung nek sampe non rezekine. Ndane nulung wong ten ono rezeki. Ya sudah kalau ada kita bantu aja, makanya kadang-kadang di Partai Sinaweng ayo kita iuran gitu. Ya, itu makanya ayo teman-teman sekalian, kita kasihanlah kepada gandrung-gandrung senior yang sudah sepuh. Walaupun apa yang sampai Mas Budi ada di tangga saya itu juga sudah haji. Namanya Marni. Edi mungkin tahu ya. Dulu pernah di Janget, juga pernah di Gandrung, namanya Marni, udah haji sekarang. Wawane tahu Janger mana dulu? Iya, sekarang haji. Saya malah belum. Dia udah haji, Gandrung. Makanya jangan dipandang miring gitu. Itu Pak ya. Jadi apa yang Mas Budi mudah-mudahan tahun depan seperti harapannya Bu Anti dan Pak Eki bisa Pak Suko itu. Alhamdulillah nih, artinya dari kemauan Bu Anti dan Pak Eki, Mas Budi, saya juga punya keinginan yang sama. Cuma bagaimana caranya? Sekarang udah ada jalan. Ya tahun depan kita coba kita tata yang baik lagi. Maestro-maestro kita nanti diajak ngomong, syukur-syukur wong kada ada wong tua itu kokon joget dikit tabuhan, wis gak kada kokon joget dhewe kok. Ya Bu Anti ya, tadi suruh nyanyi luar biasa sudah. Dulu waktu di saya itu mak temu itu siapa nyuruh nopeng? Enggak ada. Begitu ada gendingan anu dia joget nari nopeng tanpa diperintah. Udah tua. Kalau Mbak Siti tadi berapa Bu Anti tadi? Berapa? 63. Ya perkiraan karena enggak hafal tanggal lahirnya. Ketika tahun 65 dia belum sekolah. Belajar narinya di Gambiran di Pak Bai Kendang. Nah, itu belajarnya di sana dulu. Nah, makanya mari teman-teman ya seperti sampaikan Mas Budi, lek ono rezeki. Bagi saya mosok nyumbang wong bantu ngenteni ono rezekine. Kalau mau sumbang aja bareng-bareng. Nek kira-kira sithik gak aku dhewean gak apa-apa, golek kanca lah. Cari teman momene. Ah mau nduduk 20.000, golek kanca lah. Cari teman aja nyumbang-nyumbang. Bisa itu. Itu ya, itu Pak Wira yang bisa sampaikan menyambung saja sampaikan Mas Budi tadi dan ide dari Bu Anti dan Pak Eki. Mudah-mudahan bisa tersampaikan. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Suko.